Setelah marah pada Jovita, ia keluar dari kamar dan meninggalkan kamar. Apa salahku? Dia seperti orang yang lagi PMS sih, marah-marah tanpa sebab, ujar Jovita. Ia tidak tahu kalau Leon menunggunya makan malam. Leon sendiri tidak mengabari Jovita terlebih dulu. Bagaimana Jovita tahu? Leon selalu berpikir apa yang ia pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Mungkin jika ia mengabari terlebih dahulu, Jovita mungkin akan memikirkannya. Tetapi yang ia lakukan, ia mempersiapkan segalanya dengan begitu baik, tapi tidak memberi kabar pada Jovita. Akhirnya ia kecewa sendiri. Leon tidak tahu kalau wanita itu makhluk yang unik dan ingin selalu dimengerti. Dibujuk, dirayu, pasti akan luluh, bukan malah ditekan, apalagi diremehkan. Sementara, Leon meluapkan kekesalannya pada minuman. Ia pergi ke salah satu bar miliknya. Bar, klub malam, dan diskotik inilah ladang bisnis terbesar buat Leon. Ia memiliki puluhan klub malam mewah dan bar yang tersebar di beberapa kota. Ini yang membuat pundi keuangan Leon tidak habis-habis 7 turunan. Jika pemasok minuman keras di tanah air kesulitan memasukkan minuman beralkohol dari negara lain ke Indonesia, apalagi sejak pemerintah menaikkan bea masuk, maka hal itu tidak untuk mafia yang satu ini. Ia bisa memasukkan minuman bermerek tanpa ada masalah. Leon dikenal kebal hukum. Bisnis inilah yang membuatnya menjadi mafia yang tidak tersentuh. Di bar, Leon akan ditemukan minuman yang tidak dimiliki bar-bar lain. Maka tidak heran yang datang ke bar milik Leon para pejabat dan artis, dan tentunya tidak sembarangan masuk. Agar bisa menikmati segala kemewahan di bar itu, harus memiliki kartu keanggotaan terlebih dulu, dan kartu itu sebagai identitas yang dibawa setiap kali ingin masuk. Leon memasuki ruangan VIP bar miliknya di Kalimantan. Bos, selamat datang. Sapa Zidan, anak buah Leon yang memegang kendali di bar tersebut. Buatkan saya seperti biasa. Baik, bos. Zidan sudah tahu minuman kesukaan Leon. Meminta bartender mengambil pesanan sang bos. Sebuah botol kaca berukiran indah, Passion Azteca Platinum, salah satu minuman termahal. Jangan tanya harga, pasti selangit. Tidak lupa Zidan membawakan seorang wanita cantik untuk menemani sang bos di dalam kamar. Di sisi lain, Jovita kembali ke kamarnya dan mandi. Rasa capek membuatnya sangat mengantuk. Ia datang lagi ke kamar Leon. Tetapi karena lelaki bertampang tegas itu lagi bersenang-senang di bar, jadi Jovita kembali ke kamarnya dan tertidur. Leon pulang dari bar sudah pagi. Ia juga sangat mabuk. Layaknya orang mabuk, ia tidak ingat kalau ia lagi marah pada Jovita. Kamu kemana, Jovita? Kenapa tidak datang ke kamarku? Ujar Leon dengan suara teler khas orang mabuk. Ia menelpon Tony. Bangunkan Jovita dari kamarnya untuk menemaniku tidur. Tony menyengitkan alisnya. Ia melirik jam dinding, sudah jam 3 pagi. Baik, bos. Leon mematikan sambungan teleponnya. Lelaki berwajah tampan itu menarik napas berat. Ia tidak tega kalau harus membangunkan Jovita. Kenapa harus Sarah sih? Kan ada Sabrina, ujar Tony menggaruk kepala dengan kasar. Ia memutuskan mengetuk pintu kamar Jovita. Ia sungguh merasa tidak enak mengganggunya tidur. Tetapi ia tidak mau Leon mengamuk dan melampiaskan kemarahannya pada mereka semua jika ia menolak. Tok, tok. Beberapa kali ketukan wanita cantik itu membuka pintu dengan mata setengah tertutup. Ada apa, Kak? Hara, maaf banget kalau aku membangunkanmu. Iya, ada apa? Bos mencarimu ke kamarnya, mintamu tidur di kamarnya. Jovita melirik ke dinding ke arah jam yang menggantung di kamarnya. Sudah jam 3 pagi lewat 10 menit. Sepagi ini, tanya Jovita dengan mata berat. Iya, tolong. Kalau kamu tidak ke sana, kita semua nanti yang akan kena imbasnya, ucap Tony memelas. Baiklah, Kak. Jovita memakai sweater menutup pakaiannya yang berlengan pendek. Karena sejak ia tidur dengan Leon, ia selalu memakai pakaian tertutup. Ia tidak mau Leon tergoda pada tubuhnya. Kamu masuk aja ya. Aku mau lanjut tidur lagi. Ngantuk banget. Tony meninggalkan Jovita. Tok, tok. Masuk, saut Leon dari dalam kamar.
Saya datang, Pak. Kamu dari mana? Kenapa meninggalkanku? Kemarilah tidur. Pintanya. Memintanya tidur di ranjang. Awalnya Jovita menurut dan ingin tidur, tetapi tiba-tiba Leon memeluknya. Tetapi tiba-tiba Leon memeluk tubuhnya. Apa Bapak mabuk? Bau tubuh Bapak membuat saya ingin muntah. Ia menolaknya. Apa kamu menolak saya lagi? Saya tidak menolak Pak Leon, tetapi setidaknya hargai saya sebagai manusia, ujar Jovita terbawa emosi. Apa maksudnya? Setidaknya Bapak mandi dulu sebelum mengajakku tidur bersama Bapak. Tubuh Bapak bau parfum wanita, itu membuatku jijik. Apa? Jijik? Pak Leon, saya juga manusia, bukan robot. Jovita, saya hanya memintamu tidur satu bantal. Saya tidak memintamu untuk memuaskanmu. Apa hanya itu? Apa kamu tidak bisa melakukannya? Pak Leon, saya mau melakukan tugasku dengan baik, membantu Bapak untuk tidur. Tetapi bukan dengan keadaan seperti itu. Tubuh Bapak lengket dari tubuh wanita lain, lalu Bapak memelukku. Itu membuat merasa merinding dan jijik. Ucap Jovita menatap Leon dengan tatapan jijik dan bergelidik. Hentikan tatapan jijik itu, Jovita. Itu menyakiti perasaan saya. Leon sangat marah. Pak Leon, saya harap Bapak punya sedikit hati yang mengerti perasaan seorang wanita. Saya tidak melakukan apa-apa, Jovita. Saya juga tidak ingin ketergantungan padamu. Saya juga tidak ingin mengemis satu pelukan darimu untuk membuat saya tidur. Saya juga membenci kalau harus bergantung padamu. Saya tidak membahas masalah ketergantungan Pak Leon. Yang saya mau, Bapak mandi dulu jika bersama wanita lain, baru datang ke saya. Kenapa Bapak tidak mandi dulu sebelum mengajak saya tidur bersama? Apa saya hanya ingin tidur harus mendengar aturanmu? Ini bukan aturan Pak Leon, tetapi ini sebuah sikap atau sebuah perasaan. Kamu ngamar dengan wanita lain, keringat kalian berdua saling menyatu dan... Hentikan, kamu tidak pantas mengajariku tentang bagaimana bersikap dan berperilaku. Harusnya malam itu, saat orang tuamu dihabisi, saya juga membiarkan melenyap. Wajah Leon sangat marah. Jovita langsung terdiam sejenak. Bapak tidak pantas menyinggung kedua orang tua saya seperti itu. Saat kamu melenyapkannya dan menculik putrinya, berusaha ke depannya dan menyekapnya, seolah-olah itu tidak cukup sampai di situ. Kamu menjadikannya boneka tidurmu. Apa hidupku lelucuan untukmu? Asal kamu tahu anak kecil, bukan saya yang melenyapkan keluargamu. Ketahuilah, saya menahanmu di sini bukan hanya sekedar untuk menjadikanmu boneka tidur, tapi saya juga ingin melindungimu. Satu hal lagi, walau ayahmu menghancurkan keluarga saya, tetapi saya ikut prihatin dengan apa yang kamu alami. Tadinya saya berpikir kalau saya melakukan itu padamu, hati ini akan senang dan dendam di hati ini akan terbalaskan. Tetapi saat saya melakukannya padamu, rasa sakitnya di hati sama seperti saat orang-orang suruhan ayahmu melakukan pada kakak perempuanku. Apa kamu pikir ini adil untukku? Itu bukan ayah saya, Pak Leon. Bapak boleh pegang kata-kata saya, dan akan saya buktikan suatu saat nanti kalau itu bukan kerjaan ayahku. Pergilah Jovita dari kamar ini. Jangan pernah datang lagi, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Walau saya nanti karena tidak bisa tidur, saya tidak akan meminta Anda datang ke sini lagi. Jovita keluar dari kamar Leon saat di kamar ia menangis lagi. Bukan hanya ia yang menangis sedih. Leon juga duduk membantu. Ia mengusap dengan kasar ujung matanya. Leon membuat pengakuan saat ia mabuk. Selama ini ia menyembunyikan kebenarannya kalau ia menghabisi orang tua Jovita bukanlah orang-orang suruhannya. Ia membiarkan Jovita menganggap dirinya sebagai pelaku agar Jovita tidak mencari pelakunya lagi. Ibu, ayah, siapa yang melakukan ini pada kalian? Kalau bukan dia yang melakukannya, lalu penjahat yang mana yang melakukan itu pada kalian? Ujar Jovita. Kini hati Jovita mulai bingung lagi. Apa yang dikhawatirkan Leon padanya akhirnya terbukti.
Ia berniat mencari tahu siapa yang melenyapkan keluarganya. Ia tidak bisa tidur lagi. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Jika aku masih bekerja, aku punya kesempatan mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi keluargaku, ujar Jovita. Ia tidak tidur lagi. Ia memeriksa gambar desain proyek yang ia kerjakan dengan ia bekerja. Ia berpikir punya kesempatan keluar mencari tahu. Di sisi lain, Leon mengusap wajahnya dengan kasar. Saya janji tidak akan membutuhkanmu lagi, anak kecil. Walau saya mati sekalipun, ujar Leon. Ia membuka laci di samping ranjang, mengambil obat penenang beberapa butir dan menegakkannya. Obat itulah yang membuatnya tidur. Apakah Leon bisa melepaskan Jovita seperti janjinya? Lalu bagaimana dengan Jovita? Apakah dia akan kabur lagi dari Leon untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi semua anggota keluarganya?